Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kakak Tanti ditemani sama kakak Erwin. Ya, semuanya sudah siap untuk ibadah kan? Ya, semuanya sudah pakaiannya yang rapi. Alkitabnya juga jangan lupa ya dipersiapkan sama uang persembahannya. Ya, untuk itu kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semua Tuhan boleh jadi hanya di dalam nama-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon ampun akan segala dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita ulangi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita untuk belajar firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya dan juga buku catatan kalau adik-adik mau mencatat poin penting yang adik-adik pelajari hari ini. Ya, mari kita buka Alkitab kita di kitab Matius 28 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Mari kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau memberkati hidup kami.
kami bisa belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk bisa mengatakan, memberitakan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini judul firman kita yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Perintahnya ini dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Jadi perintah ini dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita akan mempelajari firman ini per ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus sebelumnya sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Ia akan bangkit dan Ia akan mendahului mereka ke Galilea. Bahkan sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalibkan. Ya, jadi Yesus sebagai Tuhan, Ia tahu bahwa Ia akan menderita, ditangkap, disalibkan, dan Ia akan bangkit. Ia juga tahu bahwa ketika setelah kematiannya, ternyata murid-muridnya ini mengalami, mereka tergoncang imannya dan mereka tercerai-berai. Ini kita bisa dapat dari Matius 26 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32. Ya. Jadi Tuhan Yesus di situ sudah mengatakan sebelumnya. Nah, yuk kita baca ayat yang ke-17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi Yesus ketika Ia bangkit, masih ada saja murid yang tidak percaya meskipun ia sudah melihat Yesus. Kenapa? Karena ketika Yesus disalibkan, ketika Ia mati, banyak murid-muridnya yang kehilangan kepercayaan mereka. Ya, seperti Thomas. Thomas itu dia mengatakan kepada murid yang lain bahwa aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku melihat Yesus. Meskipun teman-temannya sudah bilang bahwa mereka melihat Yesus, tapi Thomas sendiri bilang, aku tidak akan percaya kalau aku belum menyentuh tangannya, mencucukkan jariku ke tangan dan ke lambungnya. Ya, jadi murid-muridnya banyak yang tidak percaya. Mereka kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Lalu apalagi? Setelah kematiannya Tuhan Yesus, murid-muridnya mengalami ketakutan. Ya, yang kedua mengalami ketakutan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus yang adalah pemimpin mereka ditangkap dan dihukum mati. Bisa saja mereka yang adalah murid-murid Tuhan Yesus juga ditangkap dan dihukum mati. Jadi mereka takut dan mengunci diri mereka di satu tempat. Ya. Nah, Tuhan Yesus Ia tahu bahwa hal ini akan terjadi. Sehingga ketika Ia bangkit dari kematian, Ia tidak langsung naik ke sorga, tetapi Ia tinggal dulu di bumi selama 40 hari. Lalu apa yang Yesus lakukan selama 40 hari, Kak? Nah, yang Yesus lakukan yang pertama, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, tidak hanya ke 11 murid, tetapi juga kepada lebih dari 500 orang. Itu kita bisa dapat di Kisah Para Rasul. Ya, lebih dari 500 saudara. Ia membuktikan kebangkitannya dengan bukti yang sempurna. Apa itu? Yaitu bekas luka di tangan, di lambung, di kaki. Ya, karena ada orang-orang yaitu imam-imam kepala, para penjaga kuburan, ya, yang mencoba untuk memberitakan hal yang tidak benar, yaitu mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri, tidak bangkit tetapi dicuri. Nah, dengan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu membuktikan bahwa Ia benar-benar bangkit. Terus kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Nah, kalau orang lain, tidak mungkin Tuhan Yesus memiliki bekas luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Ya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yang kedua yaitu Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang terjadi, yaitu kematian Tuhan Yesus inilah untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya sedang melakukan perjalanan menuju Emmaus. Murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus diharapkan sebagai
orang yang bisa menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang Romawi. Jadi murid-muridnya mengharapkan atau berharap Tuhan Yesus sebagai penyelamat bangsa Israel. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tetapi Tuhan Yesus justru membuka pikiran mereka bahwa Tuhan Yesus harus mati supaya nubuatan perjanjian lama digenapi, supaya Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan buat orang-orang, buat bangsa-bangsa, buat seluruh umat manusia melalui kematian Tuhan Yesus, ya. Nah, apalagi yang Yesus lakukan ketika ia ada di dunia? Ia meneguhkan dan memulihkan hati para murid. Jadi ini terjadi ketika Tuhan Yesus bertemu para murid-muridnya di Danau Tiberias. Ya, ketika itu murid-muridnya menangkap ikan, menjala ikan di Danau Tiberias, dan Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan mereka. Jadi murid-muridnya kembali ke pekerjaan mereka sebagai nelayan. Tapi di situ Tuhan Yesus memperlihatkan kasihnya kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa Petrus sebelumnya sudah menyangkal Tuhan Yesus, ya. Dengan penyesalan yang begitu berat, Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kembali mengasihi Petrus. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajak Petrus bukan jadi penjala ikan lagi, tetapi menjadi penjala manusia, yaitu untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, apalagi yang Tuhan Yesus lakukan? Yaitu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Kita bisa dapat ini di Yohanes 20 ayat 22. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Lalu apalagi yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan ialah memberikan perintah. Nah, perintah apa itu? Perintah inilah yang dikenal sebagai amanat agung. Amanat agung inilah yang akan kita pelajari sama-sama hari ini, ya. Ayo kita lanjut ke ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi ini semacam deklarasi atau pengumuman kekuasaan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Hal ini berguna bagi murid-muridnya yang masih ragu-ragu atau tidak percaya. Karena bisa saja mereka berpikir bahwa siapakah Yesus yang memberikan perintah ini, ya. Tetapi dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa tidak hanya di bumi tetapi juga di sorga, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, contoh misalnya adik-adik diberikan perintah oleh dua orang. Misalnya dua orang berbeda dengan nama yang sama. Yang satu namanya Bapak Joko Widodo, yang kedua Bapak Joko Widodo juga. Tetapi yang pertama adalah seorang presiden, yang kedua adalah orang biasa-biasa saja. Nah, siapa yang adik-adik lebih dengarkan? Tentu yang kita akan dengarkan yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden, karena ia memiliki kuasa. Sama seperti Tuhan Yesus ketika yang memberi perintah, kita harus melakukannya karena ialah yang memiliki kuasa. Nah, ini juga seperti jaminan kuasa dari Tuhan, karena untuk melakukan perintah ini tidak mudah, tidak cukup dengan kekuatan manusia, tetapi juga kita memerlukan kekuatan atau kuasa dari Tuhan. Nah, kita langsung lanjut ke inti perintahnya, yaitu ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu, pergilah. Kata pergi di sini dalam bahasa Yunani bisa dimengerti atau dapat dimengerti sebagai yang pertama pergi, yang kedua lanjutkan, dan yang ketiga melakukan perjalanan. Jadi pergi, lanjutkan, dan melakukan perjalanan. Jadi arti pergi di sini tidak hanya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti yang dilakukan oleh para muridnya. Mereka pergi memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain, atau seperti para misionaris yang pergi dari tempat asal mereka ke satu tempat terpencil untuk memberitakan tentang Yesus, ya. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa berarti di mana-mana saja kita berada. Jadi misalnya kita adalah seorang siswa sekarang, siswa SD, SMP atau SMA,
bukan berarti kita harus meninggalkan tugas kita sebagai siswa lalu pergi ke suatu tempat dan memberitakan Injil, tidak ya. Tetapi kita juga bisa memberitakan Injil atau menceritakan tentang Yesus di mana-mana saja kita berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain. Nah, ya. Jadi yang selanjutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus ingin kita menjadikan semua bangsa muridnya. Dengan apa? Yaitu dengan menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Dengan begitu kita bisa menarik orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui apa, Kak? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Ya. Seperti lagu Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ya, jadi Tuhan Yesus mau kita seperti lilin yang bisa menerangi kegelapan dengan perkataan kita maupun perbuatan kita, sehingga orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang selanjutnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus ingin kita membaptis orang-orang yang sudah percaya. Sama seperti ketika Filipus membaptis seorang sida-sida dari Ethiopia ketika ia percaya kepada Yesus. Ini kita bisa dapat di Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah itu kita mengajarkan orang-orang yang baru, orang-orang percaya baru ini untuk melakukan perintah dan ajaran Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat mula-mula. Meskipun Paulus di penjara, ia tetap rajin mengirimkan surat kepada jemaat mula-mula supaya jemaat tersebut tetap hidup dalam kebenaran. Ya, jadi membimbing dengan penuh perhatian kepada orang-orang percaya yang baru ini. Nah, buat adik-adik, mungkin adik-adik berpikir dan bertanya bahwa, Kak, kita kan masih anak-anak, masih kecil, bagaimana kita bisa mengajarkan, membaptis dan sebagainya ya. Nah, adik-adik bisa memulai dari memiliki kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajar orang lain kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Jadi adik-adik bisa memulai dari memiliki kerinduan untuk mengerti firman Tuhan. Nah, jadi ketika tiba saatnya Tuhan bisa memakai adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja meskipun adik-adik masih kecil. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai. Ya. Nah, yang terakhir, ada janji Tuhan yang diberikan, yaitu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi setelah memberikan perintah, Tuhan Yesus juga memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa ia menyertai mereka. Nah, adik-adik, janji penyertaan Tuhan ini dan juga perintah ini tidak hanya diberikan kepada murid-muridnya saja, tetapi juga murid-muridnya saat ini, yaitu orang-orang percaya saat ini, termasuk kakak, termasuk adik-adik. Ya, jadi tidak hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk kita. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa ketika mereka mendengar perintah ini, ya, murid-muridnya yang ragu-ragu menjadi percaya. Murid-muridnya yang tidak percaya menjadi bersuka cita. Ya, kita bisa dapat di kitab Markus dan juga kitab Lukas. Di situ dikatakan waktu Tuhan Yesus memberitahu perintah ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Ia disaksikan oleh para muridnya. Dan ketika mereka melihat itu, mereka pulang dengan bersuka cita, dan mulai dari saat itu mereka pergi memberitakan Injil kemana saja. Ya, jadi mereka sangat bersuka cita menerima dan melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, mungkin adik-adik di rumah berpikir, Kak, kita kan tidak lihat
Tuhan Yesus naik ke sorga, kita tidak mengalami Tuhan Yesus seperti murid-muridnya mengalami. Bagaimana Kak? Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi meskipun kita tidak melihat, kita bisa percaya dan juga bisa ikut berbahagia dan bersukacita karena kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik yang di rumah bertanya, Kak, kenapa kita harus melakukan perintah ini? Yang pertama yaitu karena perintah ini dari Tuhan. Karena perintah ini dari Tuhan, makanya kita harus melakukan perintah ini. Terus yang kedua apa? Tuhan ingin supaya keselamatan yang kita terima tidak berhenti di kita saja, tetapi orang lain juga bisa menerima keselamatan ini dengan cara kita menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Ya, jadi tidak hanya kita yang mendapatkan keselamatan, tetapi juga orang lain. Sama seperti kabar baik atau kabar gembira, ya. Jadi kabar keselamatan ini adalah seperti kabar baik atau kabar gembira. Contoh misalnya adik-adik punya kabar gembira, tentu adik-adik ingin memberitahu semua orang. Misalnya adik-adik tahu bahwa virus corona ini sudah hilang. Nah, kita semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi, seperti semula, ya. Kita bebas, tidak usah pakai masker, bisa ke sekolah, bisa bermain-main dengan bebas. Nah, pasti itu adalah berita yang menggembirakan. Nah, itu membuat adik-adik ingin sekali memberitakan ke semua orang bahwa virus corona sudah tidak ada, ya, karena ini adalah sebuah kabar gembira. Sama seperti ketika adik-adik mendapatkan berita tentang keselamatan yang adik-adik dapatkan, itu adalah juga sebuah kegembiraan yang adik-adik bisa bagikan ke orang lain. Nah, mungkin adik-adik di rumah juga bertanya, lalu caranya apa Kak? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana untuk melakukan perintah ini? Ya, yang pertama adik-adik bisa mulai dengan menceritakan tentang Yesus, kisah Yesus kepada teman-teman adik-adik. Adik-adik bisa menceritakan tentang Yesus yang bisa menyembuhkan, ya, Yesus bisa melakukan segala mujizat. Yesus adalah orang yang sangat baik dan mau mengasihi kita. Adik-adik bisa menceritakan itu kepada teman-teman adik-adik, ya. Atau adik-adik bisa mulai menolong teman adik-adik yang mungkin sedang sakit, lalu adik-adik bilang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan siapapun. Tuhan Yesus bisa menolong, dan adik-adik bisa menolong teman adik-adik dengan mendoakan mereka, ya. Terus apalagi? Adik-adik bisa juga menjadi anak yang memiliki perbuatan yang baik. Jadi anak-anak yang suka jahili temannya, yang suka ganggu temannya, ya. Mari hari ini kita mulai menjadi pribadi yang baik, ya, supaya dengan perbuatan kita bisa menyaksikan atau bisa memberitakan tentang Yesus melalui perbuatan baik kita, sehingga orang-orang pun menjadi percaya, ya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Karin, ya. Jadi firman Tuhannya mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa menjadi saksi Tuhan, ya. Kita harus memberitakan firman Tuhan kemanapun kita pergi, ya. Saat ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, ya. Ayat hafalannya 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kakak bacakan, ya, yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Jadi ayat hafalannya untuk kelas besar remaja terambil dari kitab 1 Petrus ayat pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9, ya. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk mengiringi persembahan kita puji Tuhan, kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Aku
diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulang sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari adik-adik tenangkan hati pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Engkau memelihara hidup kami dengan memberikan kami kecukupan. Bahkan hari ini kami pun bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk bisa memberitakan Injil dimanapun kami ya Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu kami meminta pertolongan-Mu agar kami mampu melakukan perintah-Mu ini, agar kami mampu memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur ya Tuhan karena persembahan yang kami boleh berikan Tuhan. Engkau memberkati hidup kami. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat buat pelayanan di gereja kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami dalam pelayanannya, buat orang-orang yang bertugas di dalam pelayanan. Kiranya Engkau memakai gereja kami ini Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta sekeluarga, Engkau yang memberkati pelayanan dan kehidupan mereka, khususnya Bapak Pendeta yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari Engkau jamah, mari Engkau sembuhkan ia Tuhan dari segala sakit yang ia rasakan. Biarlah ia boleh bersuka cita atas kesembuhan yang Engkau kehendaki boleh terjadi di dalamnya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu dari kelas balita hingga anak remaja. Tolong kami Tuhan di dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi saat ini. Kami tetap mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Iman kami bukan semakin longgar tetapi semakin kuat, bahwa kami percaya Engkau memelihara hidup kami dan melindungi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kekasih kami yang masih sedang dalam bangku sekolah. Berikan kekuatan, semangat dalam belajar, untuk terus tekun belajar Tuhan. Tuhan Yesus juga mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang dilakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala pemerintahannya, segala sesuatu yang berlangsung, Engkau yang turut campur sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa ungkapan syukur kami. Sempurnakanlah ya Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kakak jemput adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ayat yang kedua. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita satu di dalam doa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship.